Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cahayasari. Kali ini Ibu akan membahas tentang tugas kelompok perjalanan dinas. Pastikan kalian paham karena ini menentukan kalian bisa atau tidaknya mengerjakan uji kompetensi di pertemuan berikutnya. Oke, langsung saja anak-anakku kelas 12 OTKP 1 dan 2. Ibu akan mencoba share screen dulu ya. Oke. Nah, pada layar di atas, misalkan kalian sudah menentukan ya, baik yang di Solo atau Jogja sudah menentukan semua pesawatnya, kemudian taksinya, kemudian hotelnya kalian sudah menentukan semua, dan yang terakhir kalian harus menentukan anggarannya dulu. Nah, ketika berbicara anggaran, kalian harus melihat sheet-sheet sebelumnya. Misalkan di sini, saya hanya mencontohkan sedikit saja ya, nggak semua saya contohkan. Tiket keberangkatan pesawat dengan menggunakan pesawat apa? Di sini ternyata dia menggunakan Lion ya. Nah, di sini harganya berapa? 344.100. Oke. Kita tulis di sini harganya. Nah, ya, saya tulis sesuai harganya. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian untuk hotel di sini poin 3, untuk hotel ini kan dia bermalam berapa hari. Kemarin saya contohkan, kita tuh check out biasanya di Utung Hotel itu masuk jam 12 siang. Ya, 12 siang di tanggal 1 sampai dengan 12 siang di tanggal 2. Ini adalah hitungannya 1 hari. Bagaimana kalau kita masuk check-in-nya itu sebelum jam 12, misalkan kita masuk pagi jam 8 atau jam 7 pagi, atau misalkan kita masuk dini hari, ya nanti tetap hitungannya kalau jam 12 siang ya udah dihitung 1 hari gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu dapat pesawat yang dia datang ke Jogja sampai Solo ternyata jam 9 atau jam 8 pagi, ya tunggu aja check-in-nya jam 12. Nah, karena kita di sini adalah tanggal 1 sampai tanggal 5 ya, berarti di sini ada berapa hari? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 hari. Nah, di sini tinggal dikalikan saja. 4 hari dikalikan berapa hotelnya per hari di sini? 5.799. Kemudian setelah itu adalah transportasi dari CGK ke office. Ya, itu arus baliknya berapa? Kamu lihat di pesawatnya. Kemudian setelah itu adalah transportasi operasional dalam kota, ya, karena kamu di soal itu dimulai kegiatannya tanggal 2, berarti hitungannya tanggal 2, 3, 4. Tanggal 5 kan pulang kan? Berarti 3 hari. 3 dikali berapa per harinya. Kemudian kalau uang makannya adalah ketika kamu berangkat sampai dengan pulang itu berapa hari. Kamu menginjakkan kaki keluar dari kantor dan kembali ke kantor itu berapa hari. Tinggal dikalikan aja. Perharinya berapa. Oke. Oke ya. Setelah itu baru ke AKP. Nah, untuk AKP ini masing-masing kelompok dia akan berbeda jawaban ya. Saya apresiasi untuk anak-anak yang bisa mengembangkan idenya ya dari soal yang saya berikan. Nah, kemarin Ibu memberikan kolomnya ada 6 ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kemarin Ibu menyuruh kalian untuk mendelete bagian tempat. Delete. Nah, artinya nanti fokus pada keterangan saja. Ya, yang paling akhir, kolom akhir fokus di keterangan saja. Nah, dari sini Ibu mau mencontohkan, misalkan ini Ibu mencontohkan ada 2 kolom ya. Misalkan ini hasil dari jawaban 2 kelompok yang berbeda. Oke. Misalkan saya pakai contoh soal saya pakai contoh soal, bentar ya, saya buka dulu soalnya. Saya mau pakai contoh soalnya yang solo dulu. Misalkan, aktivitas tanggal 2 ya. Nah, tapi saya kan berangkatnya tanggal 1 kan. Nah, berarti saya dimulai keluar dari office itu adalah di tanggal 1. Berarti ini ditulis Selasa 01 Maret 2022. Waktunya kamu bisa sesuaikan dengan taksi yang menjemput kamu. Ini taksinya tuh menjemputnya jam berapa? Kamu lihat di sini. Berarti 03.45. Ya kan di sini. Karena ini kalau yang ini ya, yang ini itu adalah jadwal keberangkatan pesawatmu. Jadi kamu pakai yang jam taksi 03.45. Oke. 03.45. 03.45 sampai dengan jam berapa kamu sampai ke Jogja. Ini misalkan dia langsung diraba sampai ke Jogja, pesawatnya jam berapa ini? 08 ya, 08. Nah, ini sampai 08 misalkan. Ini itu perjalanan dinasnya ke mana ya ini ya? Ke Solo, sorry, ke Solo ya. Kita pakai yang Solo dulu. Oke. Sampai di Solo jam 8 kan? Ya kan? Jadi taksinya berangkatnya mulai keluar dari office 03.45 sampai Solo jam 8 pagi. Berarti AKP-nya seperti ini. Nah, isinya kegiatannya apa? Ya. Kegiatannya apa? Aktivitasnya. Kamu bisa tulis perjalanan office to bandara. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian di sini kamu bisa tulis bandaranya apa? Kamu pakai taksi apa? Misalkan di sini taksinya yang saya pilih adalah Silverbird ya. Nah, sini saya tulis. Berarti ini ada 2 aktivitas ya. Sebentar. Oke. Ya. Nah, ini pakai taksi Silverbird.
Kemudian bandaranya apa? Bandaranya Bandara Suta. Kemudian pesawatnya apa? Lion. Kalau ada tempat duduknya, boleh. Nah, setelah itu rapikan kolomnya dulu. Ingat, ya. Rapikan kolomnya. Oke. Nah, baru kemudian aktivitas kedua. Misalkan di soal adalah Rabu 2 Maret 2022 pukul 3 sampai dengan 9 laporan hasil audit evaluasi keuangan kantor cabang perusahaan di Solo ruang direksi. Oke, baru saya tulis Rabu 2 Maret 2022. Pukulnya adalah pukul 8.30 sampai dengan jam 09.00. Nah, di situ kegiatannya apa aktivitasnya? Yaitu rapat tentang laporan evaluasi bla 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 bla. Bisa kamu terusin sendiri. Kemudian selanjutnya di mana? Ternyata di kantor cabang perusahaan Solo, tepatnya di ruang direksi. Kamu bisa singkat di sini, KCP Solo. Kalau kamu mau terusin, bisa ruang direksi. Kalau kamu mau taruh di bawahnya, buat kolom lagi di bawahnya seperti yang di atas ini, nggak usah pakai koma, berarti langsung ruang direksi. Kalau ada alamatnya, tulis alamat lengkapnya di sini. Jelas ya? Nah, misalkan ada anak yang dia mengerjakannya beda. Saya contohkan. Ini untuk Jogja ya sekarang ya. Saya coba di Jogja. Dengan jam yang sama, misalkan di sini. Ya. Kemudian misalkan di sini saya pakai nomor 1 dulu. Ini saya hapus dulu ya. Nah, di Jogja kita asumsikan tetap pakai data yang sama, cuman ininya beda, apa namanya, tujuannya gitu ya. Nah, misalkan saya di Jogja berangkat pakai pesawat yang sama, jam yang sama. Oke, berarti kita tulis tanggal dulu ya, Selasa 01 Maret 2022. Waktunya, misalkan saya mau sendiriin dulu. Oh, saya berangkat jam 3.45 pakai taksi. Oke. Oke ya, saya pakai waktu 03.45. Sampai jam berapa? Misalkan sampai pesawat berangkat itu jadwalnya 06.45, saya pakai taksi. Ya, 0. Sorry. Tadi berapa ya? Sebentar. 03.45 sampai 06.45. Kegiatannya adalah misalkan perjalanan dari office ke bandara. Ya. Ini bisa kamu tulis Bandara Suta. Kemudian taksinya apa? Misalkan kamu tulis di bawahnya atau pakai koma boleh. Misalkan taksinya adalah Bluebird. Tadi Silverbird ya.
silver bird. Nah, ingat tulisan rata kiri ya. Nah, ini saya kosongin dulu kolomnya. Kemudian selanjutnya di tanggal 1 yang sama juga, misalkan saya pesawatnya berangkat 0645 sampai dengan 08 ya. Sampai dengan 08. Nah, ini bisa kamu tulis perjalanan Jakarta ke Jogja. Di sini bisa kamu tulis turunnya di bandara mana, pesawatnya apa, ya. Atau misalkan di sini kamu bandaranya adalah Adi Sucipto. Dalam kurung misalkan YGK ya. Kemudian pesawatnya misalkan Lion. Nah, seperti itu. Nah, itu jawaban masing-masing anak beda. Kalau anak yang pertama atau kelompok pertama, dia menggunakan nomor 1 dijadikan 1 atau rapel gitu ya. Nah, sedangkan anak yang kedua, dia menceritakan satu-satu kronologis kejadiannya. Apakah jawabannya beda-beda? Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Nah, untuk kolomnya jangan lupa kalian harus bisa membuat kolomnya serapi mungkin. Oke. Nah, seperti ini. Baru selanjutnya adalah aktivitas yang kedua, sama seperti sebelahnya. Kemudian kalau misalkan kamu reschedule, ya, misalkan ada jadwal reschedule yang harusnya sama-sama jam 1, ada schedule, bisa kamu taruh di atasnya atau di bawahnya atau diganti hari lain. Pokoknya kamu tahu di hari dan jam berapa bos kamu itu jadwalnya kosong, bisa untuk di reschedule misalkan ada bentrok di hari yang sama gitu. Nah, jangan salah ya, kalau misalkan ada jam 15.00 sampai dengan jam 16.00 ya, jam 3 sampai jam 4. Kemudian setelahnya kamu mau reschedule di hari yang sama, misalkan ini hari Rabu ya. Ini hari Rabu 02 Maret. Nah, misalkan seperti ini. Terus kamu mau reschedule tadinya sama-sama jam 3, kemudian kamu reschedule jam 8 untuk meeting yang lain sampai dengan 09. Nah, rentang schedule ini kamu harus samain. Samain dengan apa? Samain dengan soalnya. Kalau di soal, misalkan ini ada kegiatan 1, kegiatan 2. Ini kan aslinya. Misalkan ini aslinya 15.00 misalkan sampai dengan 17.00 misalkan. Ini aslinya ya, sebelum diganti ini ya. Kan ini bentrok. Kamu mau ngutamain kegiatan yang bawah dulu boleh, yang atas dulu boleh, silakan. Gitu loh. Tapi biasanya perjanjian atau appointment yang pertama, kencan atau janjian pertama itu biasanya dia didahulukan dulu, baru selebihnya bisa digeser gitu. Tapi nggak masalah kalau kamu mau yang kedua, kamu harus bisa memprioritaskan mana yang urgent, mana yang enggak gitu. Nah, misalkan kasusnya seperti ini sama-sama jam 15. Oke, di sini rentangnya berapa jam?
Jam 3 kan? 3, 4, 5, 2 jam. Artinya kamu di sini nggak bisa ganti jam 8 sampai jam 9. Schedule-nya 2 jam, kamu cuma ganti 1 jam. Jangan, sesuaikan soalnya, berarti 2 jam. Jam 10. Gitu. Dan penempatan jam ini salah, Nak. Kenapa salah? Karena sebelum kamu melewatin ini, jam 15.00 dan 16.00, kamu harus melewati jam 8 dulu, pagi dulu baru sore. Nggak bisa kamu sore kemudian ke pagi, gitu loh. Artinya yang ini ditaruh di bawah, dan yang ini ditaruh di atas. Gitu. Ya. Yang schedule tadi keterangannya apa? Misalkan ini adalah rapat tentang, misalkan ya, tentang kinerja karyawan. Nah, di sini kamu bisa kasih keterangannya, misalkan di PT ABC, misalkan, ya, kemudian ada apa? Ruang rapat 1. Kemudian kamu bisa tulis dalam kurung reschedule. Nah, seperti ini. Nah, yang ini kamu taruh bawahnya, baru pertemuan berapa. Nah, ingat ya, kalau ada pertemuan apa-apa itu kamu harus tahu bahwa biasanya ada pergeseran makan siang. Kalau makan siang itu biasanya lunch itu jam 13 sampai jam 12 sampai jam 13, 1 jam. Nah, kalau ada pertemuan di sela-sela lunch, kamu harus bisa memperhitungkannya gitu ya. Oke. Sekian dulu video dari Ibu ya. Silakan dikerjakan untuk ADP dan AKP. Harus diselesaikan minggu ini. Syarat untuk mengerjakan uji kompetensi harus selesai dulu untuk tugas kelompoknya. Baru bisa mengerjakan uji kompetensi. Karena Ibu yang uji ya, terus terang untuk humasnya. Oke, sekian dulu dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.